Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sudah seri yang ke-101 ya. Minggu depan yang terakhir, berarti seri pasal yang 34 yang terakhir yang kita pelajari besok ya. Mengingat kembali kitab mulai dari Kejadian, pemilihan. Bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Kitab Keluaran kata kuncinya penebusan, ditebus dari Mesir. Dan Tuhan memberi kemah tabernakel yang lengkap. Kata kunci kitab Imamat ialah kekudusan, pengudusan. Diinstruksikan mereka dalam waktu 1 bulan. Kitab Imamat ini ditulis bagaimana mereka hidup dalam kekudusan. Dan kita bilangan ditulis selama 40 tahun. Mereka dipersiapkan memasuki tanah perjanjian setelah 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan mati sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa. 4 khotbah Musa yang didengar oleh generasi baru. Kenapa? Karena mereka mengadakan namanya renewal, pembaharuan yang dinyatakan 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ayah mereka, kakek mereka mengadakan pembaharuan perjanjian ya, mengadakan perjanjian dengan Musa. Dan sekarang ini generasi baru yang akan masuk tanah perjanjian memperbaharui perjanjian itu. Ayat kunci dari kitab Ulangan, kita baca 2:3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaruan perjanjian Musa. Ada pelajaran namanya Walk Through the Bible. Mengatakan Ulangan itu adalah duet perjanjian pertama 40 tahun yang lalu dan perjanjian yang sekarang melalui Musa yang diperbaharui bersama-sama. Kita sudah sampai Ulangan pasal 33 bagian yang paling akhir ya. Transisi dari Musa kepada Yosua, yaitu bicara soal berkat. Ya, Musa memberkati orang Israel. Dan minggu depan kita melihat catatan Musa meninggal. Ayo kita baca natsnya. Ulangan 33 ayat yang pertama. 2:3. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkat kepada siapa? Anak pertama Ruben, anak kedua Yehuda, anak Simeon, anak ketiga digabung di situ. Anak keempat Lewi, lalu lompat anak terakhir Benyamin. Lalu lompat anak ke-11 Yusuf, Efraim dan Manasye. Lalu anak ke-10 dan 9 Zebulun, Naftali. Lalu anak ke-7 Gad. Lalu anak ke-5 dan anak ke-6 Naftali. Hari ini yang belum anak ke-8, yang terakhir. Ayo kita baca, anak ke-8 itu Asher. 2:3. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Amin. Habis belajar semua berkat yang terakhir, Asher. Diberkatilah Asher. Ini berkat Musa yang paling terakhir ya. Sebagai ingat ya. Kita belajar lagi, ingat lagi ya. Berkatnya Yakub sama anak-anaknya. Lalu berkatnya Musa ini apa? Diingatkan kembali. Musa itu bapak bangsa. Sebagai bapak bangsa, dia memberkati di akhir ajalnya, memberkati anak-anak Israel. Nah, Asher itu putra Yakub yang seperti saya katakan tadi toh, anak ke-8. Tapi anak ke-8 ditaruh yang paling belakang ya. Anak ke-8 dia kan punya istri 4. Nah, putra kedua dari Silva, ya, budak perempuannya Lea, istri yang tidak disayangi oleh dia. Asher sendiri bapak dari 4 anak laki-laki ya, dan 1 anak perempuan. Nah, ketika dia diberkati, ketika dia lahir, ini ceritanya. Kejadian 30
ayat yang ke-12 dan 13. Ayo kita baca. 2, 3. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki dan kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Nah, ingat ya, namanya saja Asher. Dan ada kata-kata yang diulang-ulangi. Saya kasih font warna kuning itu. Aku ini berbahagia. Akan menyebutkan aku berbahagia. Nah, makanya Asher itu berhubungan dengan kata kerja Ibrani namanya bahagia. Ya, itu idenya dianggap senang atau diberkati. Jadi kita bisa membayangkan ya, saudara pikirkan begini aja, sederhana ya. Siapa mamanya? Silpa. Siapa dia? Budak. Sekarang dia punya anak untuk tuannya, tapi itu dianggap anaknya tuannya. Wow, ini sungguh berbahagia ya buat dia. Nah, mau tidak mau untuk bisa memahami berkat Musa, berkat pada Asher, kita mesti lihat berkatnya si Yakub. Nah, saya kasih tahu lokasi tempatnya di ujung utara di daerah pesisir pantai di situ ya. Ini tempatnya Asher. Yakub memberkati, papanya memberkati Asher. Yakub ketika mau meninggal sama seperti ini ya. Musa mau meninggal memberkati. Sekarang Yakub ini mengingat kembali ya, memberkati Asher pas ketika dia mau meninggal. Nah, ayatnya cuma satu ayat ya. Ayo kita baca. 2, 3. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Sekali lagi 2, 3. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Wow. Ini anaknya budak loh ya. Tapi saya rasa berkatnya itu enak ya. Makanannya akan limpah, sudah limpah, mewah lagi ya, kayak kaya ya dalam bahasa Ibrani ya. Dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Nah, kalau ditanya bendernya suku Asher, nah ini itu pohon apa itu mungkin saudara ya, ini vetopo ya. Nah kalau dengar kata Asher itu lambangnya pohon zaitun. Jadi kalau ditanya ini gambar apa ini? Oh, sudah kelihatan. Pohon zaitun ya. Nah, Yakub melukiskan Asher anaknya ini di tanah yang subur, produktif, di mana gandum dan anggur serta minyak akan dihasilkan dengan perlimpahan. Makanya dikatakan di situ ya, Asher akan makmur dan memperoleh kekayaan. Sederhana sekali berkatnya ya. Sederhana tapi senang, menyenangkan ya. Coba kalau saudara diberkati dengan kata yang seperti itu. Wow. Produk makanan lesat, mewah, limpah akan dihasilkannya. Dan itu dihidangkan di mejanya raja-raja. Masa dikasih makan pohon zaitun? Enggak. Ingat ya, makanan yang cocok untuk raja ya macam-macam ya, daging, ikan, unggas, mau macam-macam. Kalau kita lihat, kalau saudara baca yang paling mudah buat kita mengerti itu, kalau saudara baca misalnya ceritanya Salomo, berapa jatah makan ikan, unggas, ternak, wow, dikirim itu seperti itu. Satu bulan suku ini harus mengirim seperti ini. Nah, ingat seperti saya bilang tadi itu ya, kata limpah dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan harusnya kaya ya. Kalau diterapkan pada hasil bumi berarti limpah. Limpah kuantitasnya, limpah kualitasnya. Ingat ya, gambarannya seperti ini gampanglah. Ada orang yang berkekurangan, lain bukan itu. Ada orang yang berkecukupan, lain. Ini limpah, mewah, kaya. Berarti kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak sekali.
Nah itu berkatnya Yakub. Saya memikirkan seperti ini. Wow, kok bisa ya seperti itu? Nah catatan dari perjanjian lama, suku Asher, dari suku Asher Raja Salomo punya satu pemasok dari suku Asher yang menyediakan makanan buat Salomo dan buat seisi istananya. Ingat ya, seisi rumah saya sekarang cuma 5 saudara ya. Saya, istri dan cucu dan 2 pekerja. Tapi Salomo lain loh ya. Salomo banyak istri 1000, anaknya ratusan. Apalagi pegawainya ribuan. Nah itu mesti dikasih makan. Makanannya bukan satu piring dibagi bersama-sama, makannya berlimpah. Wow. Suku Asher melihat penggenapan nubuat ini di masa depan ya. Kenapa? Nah, kalau dalam terrain ya, suku ini menghuni jalur tanah di dataran rendah sepanjang Mediterania ya, dari Gunung Karmel sampai perbatasan Venesia. Jadi dari Gunung Karmel, dataran rendah pinggir pantai, terus sampai negeri orang Venesia. Nah kalau sudah lihat orang Venesia itu tiru Sidon itu ya sekarang ya. Lalu pada zaman Tuhan Yesus pasti ingat tak? Ada perempuan Siro-Venesia yang pernah datang kepada Tuhan Yesus minta anaknya dijamah disembuhkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, makanan dari meja tidak bisa diberikan untuk anak, tidak bisa diberikan kepada anjing. Lalu perempuan Siro-Venesia itu berkata, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah sekarang ini Siro-Venesia itu kelompoknya orang Libanon. Itu negeri orang Libanon di sana. Makanya orang Libanon itu dibagi 2 ya. Ada Muslim, tapi ada yang Kristen. Kenapa? Karena dalam kekristenan ketika sesudah Kristenan lahir, orang Kristen berkembang bertumbuh ke arah ke utara di situ ya, dan tinggal di situ seperti itu. Nah makanya cocok dengan nama Asher. Namanya sebagai yang tadi itu bahagia. Nah kalau kita lihat ya, yang laut itu Mediterania, hasil lautnya, seafoodnya luar biasa. Ada pantai, nah di situ ada jalur internasional. Nah itu jalur perdagangan. Jadi kalau mau pergi ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, selalu lewat tempat itu. Dan itu tempatnya subur sekali. Jadi ini pantai seperti ini ya. Lalu tanah datar, ini tanah yang subur. Lalu pegunungan. Namanya kalau pegunungan ini yang dekatnya Sungai Yordan itu di sana itu. Tapi mereka tinggal di dataran yang rendah ini seperti itu. Nah memang batas yang di selatan kan ada Gunung Karmel ya. Tapi di bawahnya itu tempat pertanian yang luar biasa. Nah kayak kalau saudara pergi ke Israel, ada Mount Carmel National Park. Itu salah satu tempatnya mereka seperti itu. Jadi kita sedikit membayangkan ya, berkatnya Asher ayatnya pendek, tapi berkatnya besar. Nah sekarang dihubungkan dengan berkatnya Musa. Kita baca lagi 2, 3. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Nah berkatnya Asher ini ada 4 ya, 4 yang menjadi doa tapi juga berkat Musa sama suku Asher. Yang pertama bicara pertambahan jumlah mereka. Diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Yakub punya anak laki-laki, tapi Asher paling diberkati. Kalau pada masa itu, ingat ya, ingat, kalau dari konteks bilangan dan ulangan, mereka mau masuk negeri perjanjian. Nah diberkati anak-anak laki-laki berarti diberkati tentara. Kenapa? Karena mereka harus pergi maju di medan perang di garis depan ya.
Makanya kenapa mereka diberkati dengan anak-anak yang banyak itu. Pada masa itu jumlah tentara suku Asyar termasuk suku yang termasuk golongan yang besar. 53.400. Nah ini kalau saudara sedikit lihat ya, lihat Asyar. Pada bilangan pasal 1, 40 tahun yang lalu jumlahnya 41.500. Tapi mau masuk negeri perjanjian ketika Musa memberkati mereka, jumlahnya bertambah 11.900. Ini jumlah yang 20 tahun ke atas yang siap berperang. 53.400. Nah, kalau berkat ini dihubungkan berkat ketiga, ingat ya, saya balik lagi tadi. Ini kan berkat pertama. Ini ada hubungannya dengan berkat yang ketiga nanti. Nanti kita lihat berkat ketiga. Nah, King James Version menerjemahkan ayat ini seperti ini ya. Biarlah Asyar diberkati dengan anak-anak. Nah ini penerapan ya. Nah ini menolong kita ya. Perhatikan bahwa anak-anak kita itu bukan beban. Nah itu harus ditangkap ini ya. Anak-anak itu bukan beban. Ngerepoti, ngabisin duit. Tapi anak-anak itu berkat Tuhan. Amin. Ayo kita baca. Mazmur 127 ayat yang ketiga. 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu. Nah, kalau saudara terima upah gimana? Pasti senang ya. Terima berkat gimana? Senang. Nah makanya biarlah Asyar diberkati. Anak-anaknya itu bukan beban, tapi berkat buat dia. Nah berkat Asyar yang kedua, ayo baca 2, 3. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Nah, sekarang kita lihat ya, Asyar memperoleh kasih dan persahabatan dari sesama saudara suku Israel. Nah, saya rasa ini yang didambakan ya dalam hubungan keluarga ya. Misalnya gini ya, saudara keluarga besar, semuanya baik, tapi kita lalu bilang, tapi kalau saudara yang ini, itu saudara yang luar biasa. Nah, kita bisa lihat ya, Asyar dia diberkati seperti kenapa dia sangat-sangat memberkati keluarganya yang lain? Karena dia menyalurkan banyak berkat buat saudaranya yang lain. Nah, memang tetap masih dituntut ya dari dalam diri kita sendiri. Berarti wataknya masih manis, pembawaannya menyenangkan, komunikasinya baik. Tapi di satu sisi kita balik lagi berkatnya Musa tadi, berkatnya Yakub. Asyar makanannya melimpah, kaya, mewah, dan jadi berkat buat raja-raja seperti itu. Nah balik lagi, tadi itu digambarkan tentang, ingat ya, kenapa, balik lagi di sini, supaya kita bisa paham. Sorry. Saudara lihat ya, hubungannya dengan berkat ketiga. Apa itu berkat ketiga yang tadi itu? Pertambahan mereka. Berkat ketiga, sekarang kita lihat, berkat ketiga Asyar adalah kekayaan. Ya, lihat yang pertama. Di atas tanah. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Kalau kita nangkepnya literal, kaki bersih-bersih, kecelup minyak. Yang kita lakukan apa saudara? Cuci kaki pakai sabun ya, dibersihkan seperti itu. Nah ingat ya, kalau dengar berdoa berkat yang seperti ini, biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Wah kita bilang, wah jijik itu mungkin ya. Tapi ingat ya, ini berkat itu. Ada dua pemahaman. Yang pertama, ini mengacu pada proses ekstraksi minyak zaitun pada masa itu. Ingat, sesuai dengan berkat Asyar. Ingat ya, bentengnya suku Asyar apa? Nah ini, zaitun. Lihat di sini ya. Pohon zaitun yang di background dan buahnya itu seperti ini. Yang kalau masih muda warnanya cerah, yang sudah tua warnanya gelap.
Pohon zaitun itu diproduksi dengan menumbuhkan dan memanen buah zaitun kira-kira bulan September. Nah, buah itu dihancurkan dengan alat pemeras minyak, lalu keluar sari-sari buahnya. Nah, proses ini sudah dimulai 5.000 tahun yang lalu ya, dan popularitasnya masih sampai sekarang. Ingat ya, kalau di Indonesia minyak zaitun itu mahal sekali. Lihat, ada beberapa tipe untuk memeras minyak zaitun ya. Ini Rolling Stone Crusher, ini tipe 3. Lihat ya, alat pemeras minyak ini menggunakan batu guling yang besar. Lihat, yang bulat itu di roll ya. Jadi buahnya ditaruh di bawah, ini ada sumbunya yang di tengah. Nah, ini penggerak pendorongnya bisa ternak, bisa manusia. Nah, masih ingat enggak ketika si Simpson dibutakan, dia suruh ngerol ini ya, giling seperti itu. Supaya apa? Buah zaitunnya itu dihancurkan, lalu diproses, ngalir, diekstraksi yang seperti itu. Ini tipe 3, ini tipe yang keempat, beda lagi. Nah, kalau yang ini, lihat ya, ada batang yang seperti ini, ada batang, ini ada batu. Nah, buah zaitunnya ditaruh di sini. Ini modelnya, ini ada kayu, dikasih kayu lagi lalu diberati dengan batu. Kenapa? Dia masih ditekan-tekan begitu. Nah, batu ini meremas, bikin hancur minyak buah zaitun itu. Lalu minyaknya mengalir di sini, ditadai sama toples biasanya seperti itu. Nah, ingat, mesti diingat-ingat ya. Ini caranya mau macam-macam, tapi idenya sama ya. Ini tipe 7. Tapi ini pada masa abad ini ada dalam satu gereja di abad ke-5 sampai ke-8 Masehi. Tapi pada masa Yunani, kalau Yunani berarti 200 tahun sebelum Kristus, Romawi, Bizantium itu zaman kekerajaan Kristen ya. Ingat ya, perang salib ada Kristen sama Muslim, itu Bizantium itu ya. Nah, yang di atas itu ada sekrup. Ada sekrup. Nah, sekrupnya seperti ini, dipasang vertikal, ditopang sama batu. Nah, sekrupnya diputer supaya batu itu ngepres buah zaitun itu seperti itu. Lalu keluar minyaknya saja. Sederhananya seperti ini ya. Selalu aturannya begitu buah itu diperas. Nah, perasan yang pertama, minyak yang pertama keluar itu namanya virgin oil. Itu minyak yang pertama kali. Itu aturannya nomor 1, begitu diperas, yang murni pertama kali harus disetor ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dipakai di Bait Allah. Tuhan yang paling utama, selalu seperti itu gambaran ceritanya ya. Ingat, sampai sini. Muliakan Allah dengan hasil yang pertama dari pemerasanmu. Nah, itu sama persis. Begitu mereka memeras pertama, yang pertama itu langsung disisihkan, ini dikirim ke Bait Allah, dipakai untuk lampu, untuk apa, dan semuanya seperti itu. Balik lagi ya, saya balik lagi di sini. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Itu bahasa lambang bahwa suku Asyer diberkati dengan banyak zaitun. Makanya lambangnya jelas ya, zaitun seperti itu. Tapi, baca lagi 2, 3. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Nah, umumnya kaki itu tidak dicelupkan ke minyak. Jadi kalau biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Minyak itu kalau dipakai untuk manusia kan urapi kepala kita dengan minyak. Itu tanda siap pesta. Kalau puasa, minyakilah kepalamu dengan minyak. Ojo ketok mosone, ya, itu idenya di situ. Tapi kalau kaki diurapi dengan minyak, digosok sama sedikit, tidak dicelup. Berarti ini arti kedua. Mencelup atau memandikan kaki seseorang dengan minyak itu pemborosan. Itu menolong kita mengerti. Makanya berkat Asyer menurut Musa dan menurut Yakub itu berkaitan.
Asyir diberkati dengan subur, makmur, minyak yang berlimpah-limpah seperti itu. Wow, keren enggak? Berkat yang ketiga, ingat ya, tadi itu di atas tanah, zaitun yang berlimpah. Tapi kalau di bawah tanah, ayo kita baca yang merah kuning. 2, 3. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu. Tapi versi King James Version berkata seperti itu. 2, 3. Biarlah dari besi dan dari tembaga alas kakimu. Ingat ya, pasir besi itu banyak sekali di sekeliling Palestina, Gunung Karmel dan Hermon. Ingat, sama kayak di Indonesia ya. Pasir besi itu untuk apa? Bahan. Dari alat pertanian sampai senjata sampai alat perang. Makanya di Alkitab kan, lihat ya, Filistin dengan kereta besinya. Israel menyewa tentara Mesir dengan kereta besinya. Wow, itu sesuatu yang berharga ya. Nah, balik lagi di sini. Biarlah dari besi dan dari tembaga, palang pintumu atau alas kakimu. Nah, tembaga, nekoset ya, itu bisa tembaga murni, bisa berarti perunggu, bisa berarti kuningan. Jadi apa? Perkakas. Ada perkakas dari tanah liat, tapi kalau dari logam, wah itu sesuatu yang paling berharga di masa itu. Ingat ya, tangkap ini. Ini 3.400 tahun yang lalu. Kalau sudah sedikit pikirkan ya. Nah, kalau alat pertanian, bahan-bahan utama seperti itu, dan ini yang paling mahal. Zaman dulu orang wanita kalau mau pakai cermin, pakai tembaga atau kuningan yang digosok sampai bisa ngelihat jadi cermin seperti itu. Dan tentara, tembaga, kuningan, perunggu itu jadi helmnya, jadi baju besinya, jadi pedangnya, jadi tombaknya, jadi sepatu besinya seperti itu. Berarti kita sedikit paham. Balik lagi yang tadi itu ya. Oh, berarti berkatnya Asyir itu nolong. Dikasih anak banyak melimpah, tentara banyak, tapi diperlengkapi dan diberkati yang banyak. Nah, kalau versi dalam bahasa Aram, ayo kita baca ya, 2, 3. Engkau akan menjadi kuat dan cemerlang laksana besi dan tembaga. Berarti kita bisa paham. Sepatu besi, tembaga menunjukkan bahwa keamanan militer bagi suku-suku. Ingat ya, di satu sisi lokasi Asyir itu di sini. Perbatasan. Dari utara itu pintu gerbang untuk seluruh suku Israel. Kalau suku Asyir kolaps, suku Israel yang lain mudah ditembus, dikalahkan. Makanya berkat Musa ini menolong untuk suku Asyir kuat dalam militer, jadi benteng pertahanan bagi suku-suku Israel yang lain. Wow. Berkat yang keempat. Selama umurmu kiranya kekuatan. Makanya Musa berdoa. Semoga perlindungan suku Asyir senantiasa kokoh adanya. Kekuatan, semangat mereka terus berlanjut. Saya sedikit membayangkan ya. Di satu sisi kayak ginilah ya. Kalau saudara doa, Tuhan aku pengen sugih. Serius. Pengen kaya, berarti saudara harus jadi Asyir yang jadi berkat, mensuplai seperti itu. Tapi di satu sisi Tuhan menambahi Asyir selain jadi berkat, diberkati dengan kelimpahan supaya banyak memberkati, tapi di satu sisi mereka jadi benteng pertahanan yang luar biasa seperti itu. Oke, penerapan yang terakhir buat kita. Berkat Asyir ini terakhir, ya, tapi luar biasa saya lihat. Suku ini tidak menonjol, sama sekali. Ada enggak tokoh-tokoh? Sulit ya ditemukan ya. Tapi suku ini banyak
dan jadi berkat buat raja-raja dan buat suku yang lain. Hari ini saya mau kasih kisah nyata ya. Ada ini cerita tahun 1923 ya. Lama sekali ya. Ada orang yang bernama Herman Cranert. Dia dipanggil di Chicago, ketemu dengan presiden direkturnya, tempat perusahaan dia bekerja. Presiden direkturnya berkata begini, Herman, kami promosikan, kamu sekarang boleh duduk bersama-sama kami di Dewan Direktur yang baru. Wow, prestasi kerjamu bagus, semuanya bagus. Herman sangat senang ya, luar biasa ya. Tapi bosnya lalu berkata, ini yang ganjal. Tapi ada satu syarat. Kamu harus bersedia melakukannya. Lalu dia cerita begini. Di satu sisi Herman dia tahu bahwa wow, Tuhan memberkati saya dengan posisi puncak sekarang. Saya jadi kaya. Tapi ada satu hal yang saya tahu, ini syarat untuk saya harus melakukannya. Tapi itu saya tahu itu dilarang firman Tuhan. Bertentangan sama prinsip hidupnya. Tapi lalu Herman berkata, maaf Pak, saya tidak bisa menerima posisi Dewan Direktur ini. Saya nggak mau jadi boneka, saya nggak mau salah sama Tuhan. Saya nggak mau jadi bekerja di perusahaan yang harus seperti ini. Dengan ini saya mengajukan diri untuk mundur. Nah kira-kira saudara, dia bodoh atau tidak saudara? Bagi banyak orang dia berkata, alah cuman gitu aja lah, gak apa-apa, bodoh kamu itu. 4 hari sesudah dia mengundurkan diri, ada 4 eksekutif, ada 7 eksekutif senior di perusahaan itu datang sama dia dan berkata begini, Pak Herman, kami mendengar Bapak mau diangkat. Dan itu satu keputusan yang luar biasa, Bapak berani berkata, saya tidak mau melakukannya, dan saya mau mundur. 7 orang itu lalu mulai rapat dan bicara, dan sepakat untuk mendirikan perusahaan bersama-sama. Namanya Inland Container Corporation. Karena mereka mau melakukan firman Tuhan, mereka akhirnya sukses. Bahkan perusahaan lama mereka kalah besar dengan mereka. Satu hal yang saya temukan dari kebenaran firman Tuhan ini sama persis ya. Kadang-kadang kita ini bergumul, taat sama Tuhan, tapi jalannya susah. Atau kita nggak taat sama Tuhan dan kelihatannya semuanya baik-baik saja. Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan sama kita ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada standar firman Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan bisa memberkati suku-suku Israel, Tuhan juga bisa memberkati saudara dan saya. Tidak ada orang yang bisa merampas berkat kita.